Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Lamanepa dengan NIM 20410105 semester 3. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya, statistika bisnis. Jadi soalnya, tentukan persamaan regresi dan koefisien determinasi. Persamaan koefisien regresi ditentukan menggunakan rumus B sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat kurang sigma XI dipangkat 2 sama dengan 8 dikali 225 700 kurang 560 dikali 2960 dibagi 560 dipangkatkan 2. 225 ini didapat dari XY yang variabel X dan variabel Y dikalikan sama dengan 148.000 dibagi 28.800 dikurang 5,139. Konstanta A ditentukan menggunakan rumus A sama dengan sigma XI kuadrat kurang sigma XI dikali sigma XI YI dibagi N sigma XI kuadrat kurang sigma XI dipangkat 2 sama dengan 2960 dikali 42.800 kurang 560 dikali 225.700 dibagi 8 kali 42.800 kurang 560 dipangkatkan 2 sama dengan 296.000 bagi 28.800 dikurang 10,278. Konstanta A juga dapat dari nilai rata-rata X dan Y, yaitu A sama dengan Y kurang 6X sama dengan 2,960 kurang 5,138 sama dengan 10,278. Koefisien kolerasi R sama dengan N sigma N XI YI kurang sigma N XI dikali sigma N YI dibagi akar dari N sigma N XI kuadrat kurang sigma XI dipangkatkan 2 dalam kurung kurawal N sigma N YI kuadrat kurang sigma N YI dipangkatkan 2 tutup kurung kurawal sama dengan 8 dikali 225 700 kurang 560 dikali 2960 dibagi akar dari 8 dikali 42.800 dikali 560 dipangkatkan 2 dalam kurung kurawal 8 dikali 1 92.000 kurang 2.960 dipangkatkan 2 sama dengan 148.000 dibagi 1 49 341,28 kurang 0,99. Nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas atau variator X dengan variabel terikat atau respons Y adalah sangat kuat, presentasinya 99%. Jadi, berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dari contoh kasus di atas, maka koefisien determinasinya R kuadrat sama dengan 0,98. B. Menghitung nilai T hitung menggunakan rumus D-hit sama dengan R akar dari N kurang kuadrat dibagi akar dari 1 kurang R kuadrat sama dengan 0,99 akar dari 8 kurang 2 dibagi akar dari 1 kurang 0,98 sama dengan 0,99 akar 6 dibagi 1 kurang 0,98 sama dengan 0,99 dikali 2,449 dibagi 0,140 sama dengan 2424,51 dibagi 0,140 sama dengan 17,317,9286. Kesimpulan hasil signifikasi nilai D-hit lebih besar T
tersebut sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh bahwa signifikasi variabel Y dengan taraf signifikasi 5%. Soal nomor 2, data hasil pengukuran densitas rata-rata autodiagram yang mempresentasikan akumulasi fosfor pada ketinggian daun tanaman bayam. Jadi misalkan tinggi daun variabel X, Y, jadi variabel X ada 5,7, 8,7, 10,8, 11,7, 12,4, 12,8, 13,0, dan 13,1. Jadi tentukan persamaan regresi dan plot data tabel tersebut pada grafik. Kita masuk dalam rumus yang B sama dengan N sigma XI YI kurang X sigma XI dikali sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat kurang dalam kurung sigma XI dipangkatkan 2 sama dengan 8 dikali 8 dapat dari mana karena banyaknya data N, banyaknya data yang ada. Jadi 8 dikali 183,789 dikurang 88,2 dikali 16,806 dibagi 8 dikali 19,92 dikurang 88,2 dipangkatkan 2. 183 ini didapat dari karena XY variabel X-nya ada di sini. Dan 16,806 ini didapat dari XY karena variabel Y-nya ada 16,806. Jadi sama dengan min 11,9772 dibagi min 7,771 kurang 1,541 dibulatkan menjadi 1,54. A-nya sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat kurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat kurang sigma X dipangkatkan 2 sama dengan 16,806 dikali 19,92 dikurang 88,2 dikali 16,806 dibagi 8 kali 19,92,88,2 dipangkatkan 2 sama dengan minus 1,465,14842 dibagi minus 7,771 kurang 0,1885 dibulatkan menjadi 0,18. Jadi kita bisa lihat di gambar sini. Jadi Y-nya itu 1,54X tambah 0,1885. R kuadratnya sama dengan 29. B. Koefisien determinasi. Yang tadi saya sudah bacakan rumusnya yang di atas, jadi kita langsung masuk saja. 8 dikali 183,789 dikurang 88,2 dikali 16 bagi 806 dibagi 8 1019,92 kurang 88,2 pangkat 2 dikali 8 dikali 35,354094 dikurang 16,806 dipangkatkan dengan 2 sama dengan minus 11,9772 dibagi minus 2 200,498,14. R kuadrat sama dengan 5,44%.
sama dengan 29,5936. Kesimpulannya variabel signifikasinya ada 50%. D sama dengan R akar dari N kurang 2 dibagi akar dari 1 kurang R kuadrat sama dengan 5,44 akar dari 8 kurang 2 dibagi akar dari 1 kurang 29,5936 sama dengan 5,44 akar 6 sama dengan minus 25,5936 sama dengan 5,44 dalam kurung 2 dikali 2,4449 dibagi 5,0590 sama dengan 13,32256 dibagi minus 5,0590 sama dengan minus 2 dibagi 6334. Interpretasi saya terhadap pertanyaan ABC adalah tinggi daun terhadap dalam sentimeter mempengaruhi densitas rata-rata pada tumbuhan tersebut sebesar 50% karena hasil dari perhitungan terjadi perubahan signifikan. Pertemuan 15 mengenai tentang analisis regresi berganda siswa. Ada 10 orang, IQ-nya ada 110, 120, 115, 130, 110, 120, 120, 125, 110, dan 120. Tingkat kehadirannya juga dengan nilai UAS-nya. Kita masuk dalam sheet 2. nya multi R-nya 10,9773 didapat dari sheet 1. Nilai UAS-nya dijumlahkan semua square dapat dari sheet 1. Nilai tingkat kehadirannya dengan IQ dijumlahkan semua nilai kolerasi X1, X2 dan Y sama dengan 0,973 karena termaksud dalam kategori yang sangat kuat. Kenapa termaksud dibilang sangat kuat? Nilai kuat dari karena dikuat dari nilai 0,60 sampai 0,799 dan sangat kuat mulai dari 0,80 sampai 0,00. Jadi nilai X1, X2 dan Y termaksud dalam kategori kolerasi. Dalam sangat kuat dari nilai koefisien determinasinya 0,8353 atau 83,53%. Yang koefisien determinasinya 0,83, 53 atau 83,53%, yang berarti bahwa X1, X2 menjelaskan Y sebesar 83,53%. Sisanya karena dipengaruhi faktor lain, ada ANOVA regresinya 2, residualnya 7, totalnya menjadi 9. Nilai signifikasi ditambah 0,5 karena adanya pengaruh yang signifikasinya antara variabel X1, X2 dengan Y. Ada juga intercept, ada IQ-nya dan tingkat kehadiran persen X1. Jadi di sini ada Y 23,1. 23,1 itu didapat dari intercept tambah minus 0,34 didapat dari IQ atau X2, kemudian ditambah 0,74 X2 itu didapat dari tingkat kehadiran persen X. Jadi yang dibulatkan menjadi 0,74. Variabel X1 tidak mempengaruhi Y, sedangkan variabel Y2 signifikansinya mempengaruhi Y.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.